Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 16 Juli 2021. Bu Fembi ingin memberikan materi tentang budaya positif anak-anak. Ya, ini bisa sangat berguna buat kita semua, tidak hanya kalian. Semua orang bisa berguna tentang budaya positif ini. Ibu juga sedang mempraktekkan. Semua belajar, ya. Semua bisa belajar ini. Nanti perhatikan apa saja hal yang bisa kita lakukan, ya. Ibu izin share screen ya. Nah, ini anak-anak, Ibu perkenalkan tentang budaya positif. Nah, maksudnya apa? Sebenarnya awalnya itu berasal dari, Ibu kutip dari kata-kata Ki Hajar Dewantoro. Siapa Ki Hajar Dewantoro? Iya betul, Ki Hajar Dewantoro itu Bapak Pendidikan Bangsa Indonesia. Beliau sudah wafat, tapi pendapatnya, ide-idenya itu dipakai karena sangat bermanfaat untuk kita sekarang. Ya. Apa itu kata-kata Ki Hajar Dewantoro? Yaitu adapun maksud pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya, kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, untuk siapa? Untuk anak-anak, untuk kalian, ya, sebagai manusia, sebagai tunas bangsa. Tunas bangsa berarti itu harapannya bangsa, harapannya orang tua, harapannya bu guru, harapannya semua orang, ya. Jadi kalian itu sebagai tumpuan harapan gitu, ya. Jadi berusaha sebagai orang tua ingin anak-anaknya mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Gitu maksudnya Ki Hajar Dewantoro. Nah, sekarang kita membahas apa? Tentang pengertian ya. Yang pertama, pengertian budaya positif, tentang tingkat urgensi atau tingkat urgensi itu apa ya, tingkat apa ya, ini nih, urgensi itu kayak penting banget gitu loh, tingkat penting bangetnya itu setingkat apa gitu. Terus ruang lingkupnya, lalu apa sih aksi nyata yang bisa kita lakukan. Nah, pengertian budaya positif. Nah, apa yang membuat saya kecewa saat di sekolah? Coba diingat-ingat. Kita akan mengarah ke situ. Ibu nggak langsung mendeskripsikan pengertian budaya positif. Kalian akan mencari sendiri apa sih jawabannya pengertian budaya positif itu. Sekarang Ibu tanya untuk menggiring ke situ. Apa yang membuat saya kecewa saat di sekolahan? Coba kalian ingat-ingat sebelumnya. Kamu pernah kecewa nggak di sekolahan? Itu kecewanya penyebabnya apa sih? Kecewa yang banget gitu. Kecewa yang merasa benar-benar kamu selalu teringat begitu saat di sekolahan. Lalu pertanyaan kedua, apa yang membuat kamu senang saat di sekolahan? Ya, waktu daring boleh, waktu lagi luring tatap muka sebelumnya ya boleh. Apa yang membuat kamu senang saat di sekolahan? Nah, kalau sudah tahu jawabannya, ya, tentu harapannya kita akan selalu merasa senang, ya.
teman-teman kita juga selalu merasa senang, bukannya yang akan kita jadikan sebagai acuan kekecewaannya. Ya, harapan idealnya kita selalu merasa senang, contohnya di sekolahan. Nah, bagaimana maksudnya? Makanya supaya senang itu dalam komunikasi yang baik, ini ya, ada pengertian supaya senangnya itu gimana mencapainya. Dalam komunikasi yang baik, kita belajar komunikasi tersebut harus berlangsung dua arah. Apa maksudnya dua arah? Jadi si pembicara dan si pendengar itu paham maksudnya. Gitu, paham tujuannya. Paham apa sih manfaatnya. Gitu. Saling memahami, sopan santun. Saling mengerti, tidak membuat tersinggung. Tujuannya itu. Terus perilaku dan komunikasi yang asertif. Maksudnya itu asertif itu ya itu yang tadi yang Ibu ceritakan. Tidak menyinggung gitu ya. Berpikirnya boleh berpikir kritis, memang harus berpikir kritis ya, tetapi tidak menyinggung. Kita berdasarkan fakta, berdasarkan pikiran-pikiran yang bisa dipertanggungjawabkan, berdasarkan bukan karena benci gitu ya. Terus apa yang menjadi jembatan yang baik agar kedua belah pihak, baik guru maupun murid sama-sama diberikan ruang bertumbuh dalam diskusi, terutama ketika akan menerapkan aturan, mendisiplinkan, bahkan untuk membangun karakter. Ini yang paling berat itu membangun karakter. Kenapa Ibu bilang ini berat? Karena karakter itu bisa dikatakan anak-anak punya karakter. Karakternya apa yang diminta di sini? Karakter yang bisa spontan. Tanpa dia berpikir, dia sudah bisa melakukan, menerapkan secara spontan. Jika setiap anak itu melakukan, itulah yang akan menjadi budaya positif di sekolahan. Nah, kalau kita bicara budaya positif yang luas, berarti itu ruang lingkupnya nanti ada di rumah, ada di keluarga, ada di sekolahan, dan ada di masyarakat. Paham ya intinya ya? Ya, kita tujuannya paham ya? Komunikasi. Intinya ada di situ. Nah, tingkat urgensinya. Nah, sekarang kita lihat di lingkungan yang lain ya, semoga tidak terjadi di lingkungan kita. Terjadi bullying ya, fakta negatifnya ini terjadi pencurian atau hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi pelanggaran, terjadi pelecehan seksual, terjadi diskriminatif ya. Diskriminatif itu pilih kasih gitu, terjadi acuh pada lingkungan ya. Nah, itu sebenarnya bukan yang kita harapkan. Kita nggak bakalan nyaman tinggal di tempat seperti itu, kayak gitu kan. Nah, apa sih yang ingin kita inginkan gitu ya? Ya tentang kondisi ideal, tercipta komunikasi yang berkualitas. Terus kalau di sekolahan, berarti sekolahnya ramah anak, ya. Nah, ini ruang lingkupnya. Budaya positif itu tidak bisa, budaya positif di sekolahan itu tidak bisa juga berdiri sendiri sebenarnya. Budaya positif itu sebenarnya ini saling mempengaruhi antara budaya positif sekolah, budaya positif di keluarga, dan budaya positif di dalam lingkungan masyarakat. Ya, siapa yang akan melakukannya? Ya, waduh, siapa sih yang mau melakukannya? Semua kita ini. Kalian sebagai anak-anak, ibu sebagai guru, bapak ibu sebagai orang tua, ya, dan tetangga-tetangga sebagai lingkungan masyarakat. Jadi semua itu memiliki andil untuk membangun budaya positif. Budaya positif yang bagaimana? Ya yang tadi, yang bisa berkomunikasi dengan baik, ramah di lingkungan sekolahan, ramah di lingkungan keluarga, ya ramah anak, ramah di lingkungan masyarakat, dan nanti akhirnya akan mencapai keinginannya ini ya, kurang lebihnya ada
komunikasi yang baik, ada suasana belajar yang kondusif, ya, anak-anak menghargai waktu, bisa tertib, anak-anak bisa bertoleransi dengan sesama teman, anak-anak bisa melakukan pembiasaan sikap dan kata positif setiap hari, dan mereka bisa berdiskusi, sering berdiskusi, melakukan kesepakatan, ya. Contohnya ini kesepakatan kelas, ya. Jadi akan lahirlah akhlak mulia. Itu kan harapan kita semua, ya. Dan guru di sini posisinya merencanakan, melaksanakan, melakukan pengawasan, evaluasi dan umpan balik evaluasi itu, dan melakukan pembaharuan. Nah, ini posisi kontrol guru di sekolahan. Posisi kontrol di rumah berarti orang tua yang mengambil alih ini, ya, kontrolnya. Orang tua, ya. Terus kalau di masyarakat siapa yang mengambil kontrol ini? Ya, berarti kalau di masyarakat itulah yang menjadi kontrol, ya. Begitu anak-anak. Nah, ini sudah, terima kasih. Ibu tutup dulu ya share screen-nya. Nah, itu harapannya tentang budaya positif. Nah, sekarang lebih khususnya budaya positif di sekolahan, di kelas kita. Nanti sore kan ada Google Meet. Nah, di situ kita akan membuat kesepakatan atau diskusi mengenai kapan sih waktunya belajar, melakukan sekolah, maksudnya bersekolah. Kalau kita daring mau jam berapa sih sebenarnya gitu. Kalau Ibu sih inginnya jam 7 supaya kalian juga manfaatnya bisa bangun pagi gitu, ya. Nah, tapi Ibu nggak maksa, ini cuma masukan aja, ya. Nah, terus hal lainnya itu nanti kita akan diskusi nanti di Google Meet untuk selanjutnya. Tapi untuk pagi ini supaya kalian lebih kuat gambaran tentang budaya positif, tugasnya adalah tolong kalian bayangkan hal-hal yang kalian rasa senang di sekolahan yang mengenai budaya positif yang bisa kalian tuangkan di dalam gambar, ya. Kayak Ibu tadi kan Ibu tuangkan di dalam gambar poster budaya positif di sekolahan. Harapannya Ibu begitu. Kalian juga membuat seperti itu di gambar, tapi tulis tangan aja gambar, diwarnain ya. Diwarnain, boleh pakai krayon, spidol, dan lain sebagainya. Apa saja yang kalian inginkan, yang kalian merasa senang, bisa nyaman. Nanti di kelas daring, karena ini kita memang daring, ada SK Bupatinya, daring. Ya, atau nanti pada saat kita bisa bertatap muka. Ya, kita tetap harus mempunyai harapan kita bisa bertemu kembali bertatap muka. Ya, bisa boleh di kegiatan budaya positif di daring, ya, atau kegiatan positif pada saat tatap muka nanti. Harapannya mau gimana? Digambar sebanyak-banyaknya yang kalian inginkan di dalam satu lembar kertas gambar. Ya, lalu difoto, kirimkan ke Bu Guru. Sebelum Google Meet nanti sore, batas waktunya. Paham ya anak-anak ya? Kalau belum paham, buka lagi videonya ini. Kalau masih nggak paham, tanyakan kepada Bu Fembi. Begitu? Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, orang tua siswa yang telah membimbing, dan saya mohon juga dibimbing anak-anaknya ini untuk mengerjakan tugas. Kalau belum paham silakan bertanya kepada saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.